Hai sahabat kasih hitam semuanya, apa kabar kalian semua para pecinta kisah misteri, horor, dan konspirasi maupun yang tidak pecinta ya. Semoga kalian baik-baik saja di sana ya. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi lagi. Kali ini kita akan bercerita tentang creepypasta yang pastinya sangat membuat kita merinding. Creepypasta, apa itu makanan? Oke, lanjut. Apakah kamu pernah mendengar kisah creepypasta ini? Bagi kamu para pecinta cerita horor di internet, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah creepypasta, bukan? Ya, creepypasta adalah sebutan untuk cerita horor dan urban legend yang beredar di internet yang sangat menakutkan lah. Pada dasarnya creepypasta ini merupakan cerita rekaan atau fiksi. Namun, tidak sedikit juga yang terinspirasi dari kisah nyata meski telah dibumbui dengan bumbu-bumbu yang banyak lah. Hal yang membuat creepypasta berbeda dengan cerita horor lainnya adalah gaya penceritaannya yang terkesan realistik alias nyata. Misalnya saja dengan menggunakan sudut pandang pertama yang membuat si penulis seolah-olah bercerita tentang kejadian tersebut pernah terjadi di hadapinya. Jadi, hampir di setiap negara memiliki creepypastanya masing-masing lah ya. Salah satunya kita akan yang bahas di sini adalah yang dari Jepang. Sebagai negara yang masyarakatnya hidup maju sambil memegang teguh nilai-nilai budayanya, creepypasta yang ada di Jepang ini memiliki keunikan tersendiri. Kisah-kisah horor dari negeri Sakura ini pun cepat beredar dan dikenal dunia seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, berikut ini Kaca Hitam akan menghadirkan 4 creepypasta Jepang yang paling terkenal. Number 1, Red Room. Creepypasta pertama bernama Red Room. Kisah horor ini bermula ketika sang tokoh utama tengah sendirian duduk dia di depan komputernya. Ketika asik bermain, tiba-tiba muncul pop-up ting di layar monitor disertai dengan ada suara anak kecil yang terdengar mengucapkan, "Apakah kamu suka?" Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, ketika sang tokoh utama menutup pop-up tersebut, diklik nyala tanda close kan, kotak tadi akan muncul kembali disertai dengan suara, "Apakah kamu suka?" Namun, kali ini suaranya terdengar lebih seram dan angker lah untuk yang kedua kalinya. Jika sang tokoh yang bermain tadi tidak menutup pop-up-nya, maka lagi-lagi kotak tersebut akan muncul kembali. Jadi setelah pop-up muncul untuk kesekian kalinya, suara yang terdengar kali ini mengucapkan, "Apakah kamu suka merah?" Seperti itulah. Jadi jika kita nggak mau menutup jendela munculan jendela tersebut, maka muncul lagi dia dengan suara, "Apakah kamu suka ruangan merah?" Kayak gitu. Tidak lama setelah suara tersebut, peristiwa misterius pun terjadi. Jadi sang tokoh utama yang main sendiri tadi akan kehilangan nyawa secara misterius. Sementara itu, dinding di seluruh ruangan dan jendela-jendelanya pun penuh dengan warna darah. Hal yang lebih menakutkan adalah ketika ditemukan mayat dari sang tokoh utama terlihat seperti habis melakukan tindakan bunuh diri, seolah-olah ada yang menghasutnya melakukan tindakan tersebut. Semacam bisikan gaib lah ya. Number 2, Kune Kune. Kisah ini menceritakan bahwa sejak tahun 2003, penampakan-penampakan misterius kerap muncul di persawahan yang ada di Jepang.
Orang-orang melaporkan kalau mereka melihat sesuatu yang janggal, sesuatu yang bentuknya menyerupai manusia, berwarna putih, terang dengan tangan melambai-lambai, layaknya bendera yang tertiup angin, ya kan, melambai-lambai dia gini kan. Padahal saat penampakan itu muncul, angin tidak sedang berhembus. Dari mana dia bisa melambai-lambai? Jadi nggak mungkin orang-orang sawah kan. Sosok tersebut kemudian dinamakan oleh masyarakat Jepang dengan nama Kune-kune. Jadi jika ada seorang mencari atau yang ingin tahu lebih dekat dengan pemandangan aneh Kune-kune ini, seketika mereka katanya akan menjadi gila. Bahkan jika orang tersebut nekat menyentuh Kune-kune tadi, pasti mati orang itu. Tiba-tiba juga mati di tempat secara tiba-tiba. Satu-satunya cara agar tidak menjadi korban dari Kune-kune adalah dengan mengabaikannya dan segera pergi ke tempat lain ketika secara tidak sengaja melihat sosok mengerikan tersebut. Langsung pergi aja lah, gak usah dekat-dekat lah, makin angker cek. Number 3, teke-teke. Kalau di Indonesia kita mengenal sosok hantu yang disebut dengan suster ngesot, tapi kalau di Jepang hantu seperti itu terkenal dengan nama teke-teke. Nama hantu itu sendiri diberikan karena suara yang ditimbulkannya ketika merangkak di atas tanah, merangkak di ini atau ngesot, yang terdengar seperti bunyi teke, 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 gitulah. Jadi menurut cerita yang beredar, teke-teke ini awalnya hanyalah wanita biasa pada umumnya ya. Akan tetapi pada suatu waktu peristiwa tragis menimpa dirinya. Ia jatuh tersungkur di atas rel ketika ada kereta yang tengah melaju kencang di dekatnya. Jadi akibatnya tubuh wanita tersebut terbelah menjadi dua. Ngeri kali ya. Versi lain menyebutkan kalau wanita tersebut jatuh di atas rel akibat didorong oleh seseorang yang tidak dikenal. Pembunuhannya. Akibatnya jiwa sang wanita tidak bisa beristirahat dengan tenang dan bangkit kembali untuk mencari bagian tubuhnya yang hilang. Jadi separuh hilang, itulah lagi dicarinya, makanya penasaran dia kan. Agar orang-orang tidak bisa mengetahui identitas aslinya, teke-teke biasanya akan menyembunyikan bagian bawah tubuhnya menggunakan tembok atau meja. Nah, ketika orang itu tidak sadar telah mendekatinya, barulah teke-teke tersebut melakukan serangan dan akan memotong badan orang tersebut menjadi dua bagian. Ngeri kali ya. Nggak usah dekat-dekat lah, potong pula anti badan awak ya kan. Oke, versi lainnya mengatakan kalau teke-teke ini akan muncul di kamar mandi umum. Jadi di Jepang sana ada kamar mandi umum. Jadi jika bertanya teke-teke ini di mana kakinya, maka orang yang ditanyanya itu harusnya menjawab di jalur rel mesin. Jadi agar terhindar dari serangan teke-teke, jawab aja lo itu. Nah, biar orang-orang gak jadi korban dari sosok hantu yang mengerikan ini, maka orang-orang harus memasang indera pendengaran tajam-tajam. Harus jelilah kita mendengar. Kalau mendadak terdengar seperti suara ketukan berulang-ulang, orang yang mendengarnya harus segera pergi ke tempat yang lain tanpa mencari tahulah sumber suara itu. Pergi aja lah ke tempat lain. Kabarnya kalau udah berhadapan atau berpapasan langsung dengan sosok ini, orang-orang tidak akan ada yang berhasil selamat. Ngeri kali lah memang kawan ini. Number 4, Tomino's Hell. Tomino neraka atau apa ini? Itu. Creepypasta yang terakhir berjudul Tomino's Hell ini terinspirasi dari puisi klasik ciptaan Yomota Inohiko yang berjudul Neraka Tomino. Puisi ciptaan Inohiko menceritakan tentang seorang bocah bernama Tomino dan dua saudarinya yang muntah-muntah hingga tewas. Kemudian
Tomino yang bangkit kembali di neraka kebingungan karena dalam kondisi sendirian. Menurut puisi cerita ini, diciptakan pada tahun 1919 dan menyandang reputasi sebagai puisi terkutuk. Wow. Kalau ada yang membacakan puisi ini sambil menyuarakannya secara keras-keras, maka hal buruk akan segera datang menimpa orang tersebut. Nah, coba kalian mulai dulu. Nanti aku kasih puisinya, kalian baca teriak-teriak kalian ya. Jadi orang yang membacakan puisinya tadi mulai memuntahkan serpihan kaca sehingga kehilangan orang yang paling dicintainya. Ya, meskipun cerita ini beserta puisinya hanyalah karangan-karangan lah ya, namun tetap aja bikin orang yang membacanya merasa merinding dan ngeri lah membaca puisi Tominos L ini ya. Itulah tadi sekitaran cerita creepypasta yang sangat terkenal di Jepang ya. Jadi kalau kalian percaya dengan cerita-cerita creepypasta tadi, jangan lupa kalian kasih komentar di bawah ya. Kasih komentar lah biar ku tengok dulu kepercayaan kalian sampai di mana dengan cerita-cerita creepypasta ini. Sekian dulu episode kali ini. Kita akan kembali dengan episode yang lebih seru dan tentunya yang sangat menarik karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. Oke, jangan lupa subscribe Mas Bro. Thank you and see you tomorrow. Welcome to Kaca Hitam.